Pengertian benda. Pengertian benda secara yuridis adalah segala sesuatu yang dapat dihaki atau yang dapat menjadi objek hak milik. Pasal 499 BW. Menurut terminologi, benda berarti objek sebagai lawan dari subjek dalam hukum, yaitu orang dan badan hukum. Oleh karena yang dimaksud dengan benda atau menurut undang-undang hanyalah segala sesuatu yang dapat dihaki atau yang dapat dimiliki orang. Maka segala sesuatu yang tidak dapat dimiliki orang bukanlah termasuk pengertian benda menurut BW. Buku 2 seperti bulan, bintang, laut, udara, dan lain-lain sebagainya. Sobakti menyatakan yang dimaksud dengan benda dalam konteks hukum perdata adalah segala sesuatu yang dapat diberikan atau diletakkan suatu hak di atasnya, utamanya yang berupa hak milik. Dengan demikian, yang dapat memiliki sesuatu hak tersebut adalah subjek hukum, sedangkan sesuatu yang dibebani hak itu adalah objek hukum. Di samping istilah benda, di dalamnya terdapat istilah barang dan hak. Ini berarti istilah benda pengertiannya masih bersifat abstrak karena tidak saja meliputi benda berwujud tetapi juga benda tidak berwujud. Sedangkan barang mempunyai pengertian yang lebih sempit karena bersifat konkret dan berwujud, artinya dapat dilihat dan diraba, misalnya buku, pensil, meja, kursi, dan lain-lain. Hak menunjuk pada pengertian benda yang tidak berwujud atau misalnya piutang-piutang atau penagihan-penagihan seperti piutang atas nama, piutang atas bawa atau kepada pembawa, dan piutang atas tunjuk atau berupa hak milik intelektual seperti hak pengarang atau hak cipta, hak paten, dan hak merek. Namun berkaitan dengan istilah benda dan barang, KUH Perdata tidak secara konsekuen membedakannya karena seringkali memperadukan kedua pengertian tersebut. Pengertian benda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat ditemui dalam ketentuan pasal 499 yang menyatakan, menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa dalam pandangan undang-undang atau kitab undang-undang hukum perdata yang dimaksud dengan kebendaan adalah segala sesuatu yang dapat dikuasai dengan hak milik tanpa memperdulikan jenis atau wujudnya. Satu hal yang perlu dicatat dan diperhatikan di sini adalah bahwa penguasaan dalam bentuk hak milik ini adalah penguasaan yang memiliki nilai ekonomis. Suatu kebendaan yang dapat dimiliki tetapi tidak memiliki nilai ekonomis bukanlah kebendaan yang menjadi objek pembicaraan. Hal ini membawa konsekuensi logis kepada ketentuan pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa segala kebendaan yang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitar itu. Dengan ketentuan tersebut dalam pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jelas bahwa hanya kebendaan yang memiliki nilai ekonomi saja yang dapat menjadi jaminan bagi pelaksanaan perikatan kewajiban prestasi atau utang seorang debitur. Pengertian hukum benda. Istilah hukum benda merupakan terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda yaitu zakrecht. Dalam perspektif hukum perdata, privatrecht, hukum benda merupakan bagian dari hukum harta kekayaan, vermogensrecht, yaitu hukum harta kekayaan mutlak. Hukum harta kekayaan yaitu peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban manusia yang bernilai uang. Dalam sistematika ilmu pengetahuan hukum, harta kekayaan diatur dalam buku 3 yang meliputi hukum benda dan hukum perikatan. Hukum benda yaitu peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak-hak kebendaan yang bersifat mutlak. Artinya hak terhadap benda yang oleh setiap orang wajib diakui dan dihormati. Hukum perikatan adalah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan yang bersifat kehartaan antara dua orang atau lebih, di mana pihak pertama berhak atas sesuatu prestasi atau pemenuhan sesuatu, dan pihak yang lainnya wajib memenuhi suatu prestasi. Dalam kamus hukum disebutkan pengertian hukum benda adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara subjek hukum dengan benda dan hak kebendaan. Pada prinsipnya yang dimaksud dengan hukum benda adalah serangkaian peraturan yang mengatur tentang benda atau barang-barang, zaken, dan hak kebendaan, zaklikrek. Pengertian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengertian dalam arti sempit dan arti luas. Pengertian benda dalam arti sempit ialah setiap barang yang dapat dilihat, dipegang, dan diraba saja, berwujud atau nyata. Seperti mobil dan perhiasan yang termasuk benda bergerak diatur dalam pasal 509 sampai 518 KUH Perdata. Tanah dan rumah
termasuk benda tidak bergerak, diatur dalam pasal 506 sampai 508 KUH Perdata. Pengertian benda dalam arti luas disebut dalam pasal 509 KUH Perdata, yaitu benda ialah tiap barang-barang dan hak-hak yang dapat dikuasai dengan hak milik, atau dengan kata lain, benda dalam konteks hukum perdata adalah segala sesuatu yang dapat diberikan atau diletakkan hak di atasnya, utamanya yang berupa hak milik. Pengaturan tentang hukum benda yang ada dalam buku 2 KUH Perdata yang menggunakan sistem tertutup. Artinya, orang tidak diperbolehkan mengadakan hak-hak kebendaan selain dari yang telah diatur dalam undang-undang. Selain itu, hukum benda bersifat memaksa, Tuingenrek, artinya harus dipatuhi, tidak boleh disimpangi, termasuk membuat peraturan baru yang menyimpang dari yang telah ditetapkan. Secara mudah, pengertian hukum benda adalah bagian dari hukum perdata yang mengatur hubungan antara seseorang dengan benda atau barang, termasuk hak atas kepemilikan benda tersebut. Dalam hukum perdata, benda bisa berupa barang yang terlihat dan bisa disentuh seperti mobil dan rumah, maupun hak atas sesuatu seperti hak milik. Hukum benda bersifat mutlak, tertutup, dan memaksa. Artinya hanya hak-hak yang diatur dalam undang-undang yang diakui, tidak bisa ditambah-tambah dan harus dipatuhi oleh semua orang. Hak kebendaan dan cirinya. Menurut Subakti, suatu hak kebendaan Recht adalah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan oleh setiap orang. Menurut L.G. van Apeldoorn, hak-hak kebendaan adalah hak harta benda yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hak-hak kebendaan adalah suatu hak mutlak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan oleh setiap orang dan memiliki sifat yang melekat. Ciri-ciri dan sifat hak kebendaan diantaranya yaitu merupakan hak mutlak, mempunyai Gevolg atau droit de suite, mempunyai sistem yang lebih dulu terjadi, maka tingkatannya lebih tinggi dari yang terjadi kemudian, memberikan kekuasaan langsung terhadap benda, dapat dipertahankan terhadap setiap orang, memiliki sifat melekat, mengikuti benda bila dipindahkan hak-hak yang lebih atau selalu dimenangkan terhadap yang lebih mudah. Ciri-ciri atau sifat dari hak kebendaan yang diatur di dalam KUH Perdata berbeda dengan hak perorangan, yaitu diantaranya hak kebendaan bersifat mutlak atau absolut. Hak kebendaan berlangsung lama. Hak kebendaan terbatas pada apa yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku. Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan. Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan diartikan sebagai hak subjek hukum untuk menikmati suatu benda secara penuh. Menurut buku 2 KUH Perdata, hak kebendaan yang memberikan kenikmatan terbagi menjadi dua, yaitu hak milik dan hak menguasai. Mengenai hak milik disebutkan dalam pasal 570 KUH Perdata. Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang, dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain. Kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan. Maka dapat disimpulkan bahwa hak milik memberikan dua hak dasar kepada pemegangnya, yaitu hak untuk menikmati dalam penggunaan suatu benda dan hak untuk berbuat bebas terhadap suatu benda. Dalam artian, seorang pemegang hak milik bebas untuk menjual dan menyerahkan benda yang dimilikinya kepada siapapun selama tidak bertentangan dengan ketentuan dan ketertiban umum. Di antara pembatasan-pembatasan hak milik, yaitu tidak bertentangan dengan undang-undang. Maksudnya, benda atau barang yang dimiliki harus dipergunakan dengan memerhatikan ketentuan undang-undang yang berlaku. Misalnya, memiliki tanah harus memerhatikan ketentuan undang-undang perpajakan, dan lain-lain.
Tidak mengganggu ketertiban umum artinya benda atau barang yang dimiliki tidak boleh dipergunakan sedemikian rupa sehingga mengganggu ketertiban umum. Misalnya, memiliki perusahaan atau badan usaha harus memerhatikan undang-undang hak gangguan. Tidak mengurangi kemungkinan adanya pencabutan hak demi kepentingan umum. Misalnya, tanah hak milik seseorang diperlukan untuk pembuatan jalan umum. Dalam pasal 508 KUH Perdata dijelaskan mengenai cara memperoleh harta. Hak milik atau suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan lewat waktu, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu. Pengambilan untuk dimiliki atau pemilikan, occupation, yaitu memperoleh hak milik atas benda yang tidak ada pemiliknya, res nullius. Res nullius hanya atas benda yang bergerak, misalnya memancing ikan di laut. Ikutan atau perlekatan, nutcracking, yaitu suatu cara memperoleh hak milik di mana benda itu bertambah besar atau berlipat ganda karena alam, misalnya hewan ternak berkembang biak, pohon berbuah, dan lain-lain. Kedaluarsa atau verjaring, yaitu suatu cara memiliki sesuatu di mana seseorang menguasai sesuatu benda atau barang tak bergerak dalam jangka waktu tertentu secara terus-menerus tanpa gangguan orang lain. Adapun ketentuan lebih lanjut diatur dalam pasal 1946 KUH Perdata. Pewarisan yaitu cara memperoleh hak milik yang didasarkan atas peralihan hak dari pewaris kepada ahli waris. Penyerahan atau levering yaitu cara memperoleh hak milik yang didasarkan atas peralihan hak atau perbuatan hukum tertentu, sehingga pemilik semula dari suatu benda atau barang diharuskan untuk menyerahkan benda atau barang tersebut kepada pemilik yang baru. Hak milik akan berakhir disebabkan oleh bendanya lenyap atau musnah, bendanya dipindah tangankan, adanya pelepasan hak, kedaluarsa, dan pencabutan hak. Hak kedudukan berkuasa atau bezit adalah suatu hak di mana seseorang dapat menikmati sesuatu benda, baik karena usaha sendiri maupun atas bantuan orang lain, seolah-olah benda itu miliknya. Pasal 529 KUH Perdata menyebutkan yang dimaksud dengan bezit adalah kedudukan menguasai atau menikmati suatu barang yang ada dalam kekuasaan seseorang secara pribadi atau dengan perantaraan orang lain, seakan-akan barang itu miliknya sendiri. Perkataan bezit berasal dari perkataan zitten yang berarti menduduki. Untuk bezit diharuskan adanya dua unsur, yaitu kekuasaan atas suatu benda dan kemauan untuk memiliki benda tersebut. Cara memperoleh bezit telah diatur dalam pasal 540 KUH Perdata. Sebelumnya dijelaskan dalam pasal 538 KUH Perdata bahwa bezit atau suatu barang diperoleh dengan menarik suatu barang ke dalam kekuasaannya dengan maksud mempertahankannya untuk diri sendiri. Adapun cara memperolehnya sesuai dengan pasal 540 KUH Perdata yang berbunyi, orang dapat memperoleh suatu bezit atau suatu barang baik dengan diri sendiri maupun dengan perantaraan orang lain yang bertindak atas namanya. Dapat disimpulkan bahwa cara memperolehnya yaitu dengan jalan okupasio, perbuatan sendiri yang mengambil secara langsung, dan traditio, pengoperan atau diperoleh karena penyerahan dari orang lain yang sudah menguasai terlebih dahulu. Di samping dua cara di atas, bezit juga dapat diperoleh karena warisan menurut pasal 541 KUH Perdata. Segala sesuatu bezit yang merupakan bezit dari seorang yang telah meninggal dunia beralih kepada ahli warisnya dengan segala sifat dan cacatnya. Menurut pasal 593 BW, orang yang sakit ingatan tidak dapat memperoleh bezit, tetapi anak yang belum dewasa dan perempuan yang telah menikah dapat memperoleh bezit. Syarat-syarat adanya bezit yaitu harus adanya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan bendanya, corpus. Hubungan antara orang dengan benda itu harus dikehendaki oleh orang tersebut dan kehendak ini adalah kehendak yang sempurna.
artinya bukan kehendak dari orang yang tidak cakap atau animus. Selain itu juga harus ada syarat-syarat perbuatan dan tujuan. Untuk memperoleh bezit harus ada perbuatan. Perbuatan tersebut dapat timbul dari perbuatan sendiri atau dari perbuatan orang lain, asal perbuatan orang lain itu atas nama orang pertama. Di samping perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan bezit itu, harus juga ada tujuan dari perbuatan itu untuk meletakkan benda yang dimaksud di bawah kekuasaan, atau untuk menyimpan benda itu di bawah pengawasan. Bezit akan berakhir karena hal-hal yang disebutkan dalam pasal 543, 544, 546, dan 547 KUH Perdata, yaitu karena bendanya diserahkan sendiri oleh beziter kepada orang lain. Bendanya diambil oleh orang lain dari kekuasaan beziter, dan kemudian selama 1 tahun menikmatinya tidak ada gangguan apapun juga. Bendanya telah dibuang atau dihilangkan oleh beziter. Bendanya tidak diketahui lagi di mana adanya. Bendanya musnah oleh sebab peristiwa yang luar biasa atau karena alam.